Baik, jika pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang racikan PC 4,3 jutaan, pada video kali ini saya akan menunjukkan performance dari racikan-rakitan PC tersebut. Perlu diketahui, performa game pada PC ini hanya menggunakan integrated CPU dari prosesornya, yaitu AMD Ryzen 3200G dengan Vega 8-nya. Untuk melihat lebih detail racikan PC ini, mulai dari RAM yang digunakan sampai berapa watt power supply yang digunakan, silakan cek videonya dengan klik cards yang ada di pojok kanan ini. Kemudian pada video kali ini merupakan lanjutan untuk menjalankan game-game PC dan game konsol lebih banyak lagi. Jadi langsung saja cek this video and let's go. Oke, buat kalian yang suka aksesoris tampilan lampu seperti ini, kalian bisa klik link di deskripsi untuk pre-order. Baik, untuk game pertama ini adalah Assassin's Creed Odyssey. Di sini kualitas grafiknya kita setting ke settingan medium low. Assassin's Creed Odyssey ini menggunakan engine Nvidia Engine 2.0, engine yang sama digunakan sejak era Assassin's Creed Unity, di mana pada masa tersebut merupakan salah satu game yang membutuhkan spesifikasi cukup tinggi. Tak heran game ini menyuguhkan kualitas grafis yang memukau dari berbagai aspek seperti lighting, environment, shadow hingga tekstur yang terlihat detail. Untuk frame rate-nya pada kondisi ramai kita mendapatkan di 29 fps-an. Dan di sini untuk rata-rata fps-nya kita mendapatkan di 32 fps, jadi masih smooth dan playable. Untuk perekaman game ini kita tidak menggunakan sistem screen recording karena akan mengurangi fps gamenya. Karena masih belum punya Elgato, kita memakai perekaman dari smartphone yaitu Sony Xperia Z5. Kemudian untuk GTA 5. Di sini untuk kualitas grafiknya kita setting ke settingan normal high. Untuk GTA 5 merupakan game yang bisa dikatakan CPU bound, yaitu beban proses yang dialami oleh CPU lebih besar daripada kebutuhan game akan performa GPU. Game ini menggunakan Rockstar Advanced Game Engine, di mana engine tersebut cukup friendly terhadap GPU kelas low-end sekalipun, yang berhasil diimplementasikan pada GTA 5 ini. Sehingga di sini untuk rata-rata FPS-nya kita mendapatkan di sekitar 70 FPS-an, mengingat game ini juga sudah sangat teroptimasi di PC. Baik, untuk game berikutnya adalah Burnout 3 Takedown. Game ini diluncurkan untuk platform konsol eksklusif yaitu PS2, Xbox, dan Xbox 360. Burnout 3 Takedown ini merupakan game racing arcade yang menurut saya cukup memorable di era konsol PS2. Game ini memberikan gameplay mekanik salah satunya berupa crash yang lebih menarik dan interaktif daripada seri Burnout lainnya pada era tersebut. Dan menurut saya sampai sekarang pun masih memberikan kesan yang sama meskipun dibandingkan dengan seri Burnout terbaru yaitu Burnout Paradise sekalipun. Pada game ini kita menggunakan emulator PCSX 2 yaitu untuk mengemulasikan konsol PS2 agar bisa dimainkan di PC. Di sini kita mendapatkan rata-rata FPS di 55-60 FPS-an. Selanjutnya adalah Downhill Domination. Game ini diluncurkan untuk konsol eksklusif yaitu PlayStation 2. Game ini juga salah satu game yang sangat memorable di era keemasan konsol itu sendiri. Downhill Domination ini memiliki gameplay yang menurut saya fresh pada masanya, di mana game balapan sepeda ekstrim menuruni bukit yang dikemas mulai dari serangan ke musuh, jatuh dengan gaya, hingga terdapat berbagai jalur untuk mencapai finish. Masih sama untuk game ini kita menggunakan emulator PCSX 2.
Untuk rata-rata FPS yang kita dapatkan yaitu 60 FPS. Baik, untuk game berikutnya adalah Burnout Revenge. Game ini diluncurkan untuk konsol eksklusif yaitu PS2, Xbox, dan Xbox 360. Tidak jauh berbeda dengan seri Burnout sebelumnya yaitu Burnout 3 Takedown, game ini juga memberikan gameplay mekanik yang kurang lebih sama, hanya saja memang ada tambahan beberapa mode game yang menurut saya cukup menarik. Pada game ini kita juga menggunakan emulator PS2 yaitu PCSX 2 emulator. Di sini kita mendapatkan rata-rata FPS di 56 FPS-an. Kemudian kita ke game Nintendo yaitu Super Mario Galaxy 2. Game ini diluncurkan untuk konsol Nintendo eksklusif yaitu Wii dan Wii U. Game ini merupakan game dari salah satu serial Super Mario yang mendapatkan review skor tinggi di mana-mana. Super Mario Galaxy 2 ini memiliki gameplay mekanik yang kurang lebih sama seperti sequel sebelumnya yaitu Super Mario Galaxy 1. Di sini kita bisa memiliki map yang layak dijelajahi karena desain tempatnya yang unik. Bahkan kita di sini memiliki miniatur planet dengan gravitasi orbital kita sendiri. Pada game ini kita menggunakan emulator Dolphin yaitu untuk mengemulasikan konsol Nintendo Wii di PC. Berbeda pada saat bermain di konsol Wii-nya, pada emulator Dolphin ini kita bisa setting kualitas grafiknya jauh lebih baik menggunakan API Vulkan. Dan di sini kita juga mendapatkan FPS yang jauh lebih halus daripada konsolnya itu sendiri, yaitu dengan rata-rata FPS di 60 FPS-an. Selanjutnya adalah Harvest Moon Animal Parade. Game ini diluncurkan untuk platform konsol eksklusif yaitu Nintendo Wii. Game ini merupakan seri Harvest Moon yang masih didevelop oleh Marvelous, perusahaan yang juga mendevelop seri Harvest Moon A Wonderful Life. Menurut saya, Harvest Moon Animal Parade ini merupakan seri Harvest Moon yang terbaik setelah Harvest Moon Back to Nature. Harvest Moon Animal Parade ini merupakan game dengan grafik cukup berat pada masanya bahkan di konsolnya itu sendiri yaitu Nintendo Wii. Lokasi yang terkenal frame drop-nya yaitu di halaman depan rumah kalian, tepat di kebun kalian sendiri. Bahkan di konsolnya sendiri hanya mendapatkan antara 19 sampai 22 FPS-an. Tetapi di sini kita mendapatkan di 30 FPS-an untuk semua lokasi, jadi masih sangat playable dan smooth. Untuk game ini kemungkinan kita di lock di 30 FPS karena dengan pengaturan yang sama untuk game sebelumnya yaitu Super Mario Galaxy 2 kita bisa mendapatkan di 60 FPS. Kemudian salah satu lokasi terberat lainnya yaitu di pusat kota. Di konsolnya sendiri ini juga salah satu lokasi yang sering terjadi frame drop. Sekali lagi di sini kita masih mendapatkan di 30 FPS untuk emulator Dolphin. Game berikutnya adalah Story of Seasons Friends of Mineral Town. Game ini eksklusif diluncurkan untuk Nintendo Switch.
Game ini merupakan remake dari pendahulunya yang berasal dari Game Boy Advance, yaitu Harvest Moon Friends of Mineral Town. Story of Season Friends of Mineral Town ini memiliki cerita yang mirip seperti Harvest Moon Back to Nature, bahkan karakter dan dunia pada game ini juga sangat mirip. Backsoundnya yang memorable sangat mengingatkan kembali pada saat memainkan Harvest Moon Back to Nature. Memainkan game ini berasa kembali bernostalgia ke masa lalu ditambah dengan perubahan grafis ala-ala Nintendo masa kini. Untuk memainkan game Nintendo Switch ini kita bisa menggunakan emulator Yuzu. Di sini rata-rata FPS-nya kita dapatkan di 60 FPS. Emulator Yuzu ini merupakan emulator yang masih dalam pengembangan, karena masih banyak game yang masih belum bisa playable di emulator ini. Game Story of Season Friends of Mineral Town ini merupakan salah satu game yang sudah playable untuk dimainkan di emulator Yuzu ini. Meskipun untuk sementara ini kita hanya bisa memainkan dengan menggunakan API OpenGL. Baik, jadi itu adalah performance dari racikan-rakitan PC 4,3 jutaan kali ini. Kesimpulan pada video kali ini bahwa integrated CPU dari AMD 3200G ini menurut saya sangat powerful. Dengan banyaknya game-game PC maupun konsol yang mampu di-running oleh prosesor ini dengan sangat smooth dan playable. Saya rasa prosesor AMD ini memiliki price to performance yang sangat menarik mulai dari kelas low end hingga high end sekalipun. Bukan karena fanboy, tetapi di sini saya merasakan sendiri performa gaming yang hanya menggunakan integrated GPU, di mana performa integrated GPU seperti ini masih belum bisa saya dapatkan di prosesor Intel. Terlebih lagi, AMD selalu rajin mengupdate driver AMD Radeon-nya, di mana dari software AMD Radeon ini kita juga masih banyak sekali untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di software tersebut untuk mendukung dari performa gaming kita. Oke, jadi itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih, sekian dari saya and bye.